dulu ya, yang merupakan inti dari seluruh hadis-hadis mulai nomor 1 sampai 10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW. Jadi kita mengumpul hadis itu enaknya ya, kita tidak usah nyari-nyari tentang dalil. Semua yang ada di isi kitab ini isinya adalah dalil hadis-hadis. Rasulullah pertama bilang begini tentang hari Jumat, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Rajanya hari adalah hari Jumat. Rajanya hari adalah hari Jumat. Kalau sudah dikasih Sayyid, itu berarti sudah puncaknya rajanya. Contoh, Rasulullah itu mau nyebut dirinya, Ana Sayyidu waladi Adam, wala fakhro. Aku ini Sayyidnya anaknya Nabi Adam. Seluruh anak keturunan Nabi Adam ini, Sayyidnya, pimpinannya adalah aku. Wala fakhro. Bukan aku sombong. Memang aku ini Sayyid. Sayyid bagi seluruh walad atau anak keturunan Adam. Makanya kalau kita menyebut Nabi Muhammad itu Sayyidina Muhammad. Karena beliau sendiri yang menyebut dirinya Sayyid. Kemudian ada lagi hadis, ada tentang ini. Istighfar itu adalah permohonan ampun kepada Allah. Dzikir-dzikir yang baik antara lain adalah istighfar. Dan dari sekian jenis istighfar, kalimat minta ampun ada yang disebut Sayyidul Istighfar. Sayyidnya istighfar. Istighfar memang baik. Baik, udah tidak bisa diperdebatkan, istighfar memang baik. Tapi dari istighfar itu ada yang paling baik, rajanya istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar. Jadi kalau sudah dikasih Sayyid, itu memang langsung naik tingkat. Ayyam, hari-hari itu baik. Semua hari itu adalah rahmat dan hadiah Allah untuk manusia. Dikasihnya kita hari. Dan hari itu sifatnya tetap gitu. Di Indonesia, di Khatulistiwa ini dia 24 jam. Hari itu merupakan hadiah dari Allah. Satuan waktu yang Masya Allah luar biasa. Coba kalau nggak ada hari, bagaimana kita menghitung umur? Bagaimana kita menghitung masa? Bagaimana kita menghitung saat-saat? Satuannya itu pakai hari. Dan dari sekian hari-hari itu ada sayyidnya, yaitu hari Jumat. Kalau sudah ada sayyid berarti ini adalah puncak dari segala hadiah Allah di hari-hari, adalah hari Jumat. Umi bacakan juga tentang Abdurrahman bin Yazid meriwayatkan dari Abu Lubabah, Abdul Mundir. Rasulullah telah bersabda begini juga di samping yang itu tadi. Nanti Umi targetnya kita berharap dengan pemahaman yang baru tentang hari Jumat, nanti kita begitu semangat menyambut Jumat. Memperlakukan Jumat sesuai dengan hak-hak hari Jumat. Lalu, semoga kita bisa share perasaan kita, rasa khidmat kita ini kepada suami dan kepada anak laki-laki kita. Bahwa Jumat itu bukan sesuatu yang biasa. Jumat itu benar-benar karunia Allah untuk kita. Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini baca ini ya. Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu rajanya hari-hari. Sama dengan tadi. Jadi yang tadi Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumat itu potongan dari hadis ini ya. Masih ada lanjutannya. Wa'adhamuha indallah. Dan tahukah kita bahwa keagungan hari Jumat di sisi Allah? Maka tidak semua manusia tahu. Keagungan hari Jumat di sisi Allah. Karena di sisi Allah, tidak semua dikehendaki Allah untuk tahu. Dan hari ini kita tahu bahwa keagungan hari Jumat di sisi Allah kayak gini loh, wingko, makanan wingko itu enak, tapi di sisiku wingko itu menjadi istimewa karena wingko itu makanan khas dari daerahku. Nah seperti itu, dari pandangan orang atau orang mana malah wingko gitu aja kok, berbeda pandangan dengan orang yang pemilik daerah asal wingko. Seperti ini, pandangan kita adalah di sisi Allah, wah, Jumat itu a'dham. Bahkan keagungan Jumat itu di sisi Allah, wa huwa a'dhamu indallah min yaumil fitri. Lebih agung daripada Idul Fitri coba. Baru kita tahu ternyata keagungan hari Jumat itu lebih dari Idul Fitri. Wa min yaumin nahri, dan lebih dari keagungan Yaumun Nahar atau hari Idul Adha. Loh, jadi hari Jumat dengan Idul Fitri utamaan mana? Di sisi Allah utamaan Jumat. Sama Idul Adha utamaan Jumat. Jadi tepat kalau kemudian pakai baju dari Jumat itu diatur. Karena hari raya juga kita bajunya baru. Jumat juga kita diminta pakai baju putih. Sunnah pakai baju putih. Melakukan satu hal-hal yang sunnah, yang baik dan berpahala dilakukan karena kemuliaan hari Jumat.
Ya, jadi keagungan, begitu agung Jumat itu, keagungannya melebihi Yaumul Fitri sama Yaumul Nahar. Sampai di Al-Quran Allah perlu menerbitkan surat khusus yang namanya surah Jumat, suratul Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Surah Jumu'ah. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله. Itulah keutamaan Allah. Yu'tihi, yang dia memberikan liman yasha, kepada orang yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang sangat agung. Maka Jumat ini benar-benar karunia dan hadiah Allah untuk orang yang beriman, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bukan biasa, ini adalah hadiah Allah ya. Terus kan ada ayat terakhirnya tuh, ayat berapa itu? 11 kalau nggak salah ya. Yang gini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sadaqallahul azim. Surah Jumu'ah. Di dalamnya bercerita tentang rezeki, tentang bekerja, tentang bahwa kalau sudah diserukan adzan Jumat itu disuruh fas'au. Fas'au, sa'i, itu bukan cuma berangkat gitu, bukan. Fas'au, bergegaslah. Sa'i itu kan lari-lari kecil, jalan cepat, bergegaslah. Ila dzikrillah. Jadi Jumat, adzan sebelum diserukan itu bergegaslah. Ila dzikrillah, untuk zikir kepada Allah, mengingat Allah. Jadi sholat Jumat itu mengingat Allah. Selama ini kita, suami kita atau kita menghadapi Jumat-Jumat, kita mengingat Allah kah? Apa kita sekedar datang ke masjid seolah-olah sholat duhur, lalu di situ cari sandaran, lalu tidur? Berapa persen kita ingat Allah? Padahal Allah membuat ritual Jumat itu adalah untuk ila fas'au ila dzikra wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Haram hukumnya jual beli kalau sudah adzan Jumat diserukan. Bahkan ada seperti itu, berkaitan dengan Jumat itu haram kalau kita itu jual beli. Jadi jual beli yang tadinya halal menjadi haram kalau sudah diserukan adzan Jumat. Wadarul bai', ya, jadi disuruh meninggalkan jual beli. Di situ ada rahasia-rahasia Jumat. Karena itu Jumat itu keutamaannya lebih dari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Allah membuat surat apa tadi? Surat Jumat. Yang di penutupnya itu wallahu khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kau ingin rezekimu berkah, maka jangan sekali-kali engkau melakukan jual beli transaksi ketika adzan sudah terjadi. Kalau ada laki-lakinya ya, karena laki-laki wajib sholat Jumat. Kalau perempuan masih sah, masih halal, tapi ya kurang gitu. Kalau sudah diserukan adzan Jumat, lalu jangan berharap rezeki itu berkah kalau kita kurang mendorong suami kita untuk memuliakan Jumat, untuk datang bergegas. Pagi-pagi sudah siap dan ada zikir mengingat Allah di sana. Jadi
perasaan bahwa ya Allah aku mendatangimu, ini harimu, ini hadiah darimu, ini hari benar-benar kau pilih dari tiap minggu dan ini lebih utama daripada hari apa tadi? Idul Fitri dan Yaumun Nahar. Baca lagi, ya ada lagi. Khamsu wa fihi khamsu khisalin. Di hari Jumat itu ada 5 hal. Ada yang paling aku ya, ada 5 khisal. Khisal itu sesuatu yang utama. Ada 5 peristiwa penting yang terjadi di hari Jumat. Kenapa kok ada peristiwa penting? Fihi, di dalam hari Jumat itu, khalaqallahu Adam. Di dalam hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dibikin pada hari apa? Hari Jumat. Nabi Adam, karena Nabi Adam ini sesuatu yang penting, Allah untuk membuat Nabi Adam itu perlu mempertimbangkan yang Allah itu pun fayakun. Tetapi by design, Nabi Adam ini nantinya adalah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini khalifah, ini wakil aku, kata Allah. Manusia ini nanti menjadi wakilku, mengerjakan tugas-tugas ketuhanan, kerasulan di bumi. Jadi pasti dipersiapkan sesuatu yang matang. Ini membuat manusia tuh gampang sekali bagi Allah, gampang sekali. Tetapi manusia ini adalah makhluk yang khalifah, yang paling utama. Membuat makhluk yang paling utama tentu tidak sembarangan. Allah pilih hari khusus. Kita saja begitu. Enaknya kita buka toko kapan ya? Enaknya kita pindah rumah kapan ya Pak? Enaknya kita bikin acara ini kapan? Kita aja pilih hari. Allah juga begitu pilih hari. Apalagi itu menciptakan makhluk semulia manusia. Dan Allah tentukan hari itu adalah hari Jumat. Betapa mulianya hari Jumat. Kemudian, apalagi? Yang kedua, wa fihi ahbatallahu ta'ala Adama ilal ardi. Pada hari Jumat juga Allah itu ahbato itu mengeluarkan Nabi Adam ilal ardi ke bumi. Jadi hari Jumat juga Nabi Adam itu dari surga keluar ke bumi. Sudah, kamu tempatnya di bumi ya. Dengan syariat yang makan buah khuldi itu akhirnya dikeluarkan Allah dari surga. Nah, memang diciptakan ya untuk khalifah fil ard, ya bukan khalifah fil jannah, tapi khalifah fil ard, ya di bumi. Itu juga hari Jumat. Peristiwa penting pindahnya Nabi Adam dari surga ke bumi terjadi hari Jumat. Kita bisa imagine, membayangkan bahwa Jumat itu sudah ada sejak zaman Allah menciptakan Nabi Adam. Sejak zaman surga. Bukan cuma setelah ada Nabi Isa yang berlaku penanggalan, itu bukan. Dari dulu sudah ada hari Jumat. Yang ketiga, ada apa lagi di hari Jumat? Wafihi, tuwfiya Adam. Dan di hari Jumat juga Allah pilih sebagai hari wafatnya Nabi Adam. Hari Jumat Allah pilih sebagai hari wafatnya Nabi Adam. Wih, dibikinnya hari Jumat, diwafatkannya juga hari Jumat. Subhanallah. Kemudian yang keempat, wa fihi sa'atun la yas'alullahu fiha syai'an illa a'tahu Allahu iyyahu ma lam yas'al haraman. Ma lam yas'al haraman. Dan wa fihi, dan di dalam hari Jumat itu sa'atun, ada satu saat. Satu saat. Sesaat itu bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa 5 menit, bisa 1 menit, pokoknya ada sesaat. La yas'alullaha, yang Allah tidak memberikan fiha, di dalam satu saat itu, syai'an, sesuatu, illa a'tahullahu, kecuali Allah akan memberikannya iyahu, dari sisinya. Jadi pada hari itu tidak ada seseorang pun, tidak ada suatu seseorang yang meminta kepada Allah selain Allah pasti mengabulkan apa yang diminta. Terus apa tadi? Malam yas'al haraman. Malam yas'al, selagi dia tidak memohon haraman, sesuatu yang haram. Pokoknya yang kau minta itu asal sesuatu yang halal saja dikasih sama Allah. Bahkan sesuatu yang mungkin tidak masuk akal. Pokoknya sesuatu halal. Meskipun itu perkara mubah. Mubah itu contohnya apa ya? Ya Allah, aku pingin punya rumah ada kolam renangnya yang besar. Biar nanti bisa undang teman-teman tiap hari Jumat untuk berenang di rumah. Itu kan sesuatu yang mubah-mubah saja. Halal kan? Itu loh dikasih sama Allah. Kalau kau mintanya di hari apa? Jumat gitu. Tapi tadi sesaat. Saatan, sesaat. Di mana manusia minta apa saja pasti diberikan dari sisi Allah. Kemudian, yang kelima, wafihi, dan di dalam hari Jumat itu, taqumus sa'atu. Taqumu, akan terjadi as-sa'atu, hari kiamat. Hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Nabi Adam diwafatkan hari Jumat. Pindah ke bumi juga hari Jumat. Bumi dikukuti
bumi bubar, ditutup kisah-kisah bumi, layar bumi ditutup, hari kiamat juga terjadi hari Jumat. Kalau hari Jumat itu berarti peristiwa dahsyat ya, karena itu terjadinya nanti hari kiamat. Tentu saja di kiamat yang kubro, bukan kiamat suhur, bukan kiamat kecil. Wa ma min malakin. Kemudian wa ma min malakin, dan tidak ada dari satu malaikat muqarrabin, malaikat yang terdekat, inda rabbi, di sisi Allah, malaikat yang terdekat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil alaihi salam, wala fi sama'in, yang ada di langit, wala fi ardin, dan tidak ada malaikat yang ada di bumi, illa wa huwa yushfiqu, illa, kecuali wa huwa, dan malaikat itu yushfiqu, dia merasa isfaqo, semua yang rindu, yaumal jum'ah, mi yaumil jum'ah, dari hari Jumat. Tidak ada satupun malaikat yang ada di langit, malaikat bumi. Jadi malaikat itu ada malaikat bumi, ada malaikat langit. Bumi ada malaikat, penuh malaikat. Kayak apa nih? Jarum. Hujan itu ya. Hujan itu, setiap tetesan hujan itu adalah dibawa oleh malaikat. Terus dibawa, ngalir kemana itu, atas iringan, atas pengawalan malaikat. Jadi hujan itu dari tiap tetesnya itu malaikat. Dan bumi ini dipenuhi malaikat. Langit juga dipenuhi malaikat. Dan tidak ada satupun malaikat langit dan malaikat bumi, melainkan mereka juga merindukan hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu benar-benar ditunggu para malaikat. Yang menunggu malaikat, bayangin, pasti itu sesuatu yang sangat istimewa, karena ditunggu oleh malaikat. Jadi malaikat menunggu datangnya hari Jumat. Maka malaikat kalau Jumat itu siap-siap dengerin khutbah. Karena malaikat itu tidak pernah mencari ilmu. Jadi dia senang kalau cari ilmu bersama orang cari ilmu. Malaikat itu senang banget. Senang banget. Ilmulah yang membedakan antara malaikat dengan Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Ilmu, semua ilmu diajarkan kepada Nabi Adam. Kalau malaikat tidak diajarkan itu. Maka manusia, Nabi Adam lebih utama dari malaikat karena memiliki ilmu. Dan malaikat senang banget dengan orang yang cari ilmu. Allah juga memberi kesempatan kepada malaikat seminggu sekali untuk taklim, yaitu saat khutbah Jumat. Nah, jadi malaikat itu ngajinya seminggu sekali. Maka mereka benar-benar menunggu datangnya hari Jumat. Luar biasa. Ya, itu ada 5 keutamaan, 5 keistimewaan yang terjadi di hari Jumat. Karena ada peristiwa-peristiwa yang besar. Maka Nabi bilang, Rasulullah tadi bersabda, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Atau Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Dibalik ya. Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam boleh, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Wa a'zamuha, dan keutamanya indallah, wa a'zamu indallahi min yaumil fitri wa min yaumin nahari. Dia lebih utama daripada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Alhamdulillah. Hadis nomor 1. Sekarang hadis nomor 2. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini berharap bahwa kemudian sikap kita akan berubah. Di Jumat, Kamis sore itu sudah masuk hari Jumat. Kamis sore kita sudah mulai potong-potong buku, siapin sesuatu, papa besok pakai baju mana untuk hari Jumat. Kita juga mau kena ganti, udah mau ganti putih. Kalau biasanya mau kena kita warna-warni, hari Jumat kita sunahkan pakai putih. Yang mau kena yang baru dicuci, kemudian banyak ritual lagi ya, potong kuku hari Jumat itu bisa mengeluarkan penyakit dari tubuh. Kemudian sholawat, baca sholawat mulai malam Jumat, mulai Kamis sore, Kamis malam Jumat itu baca sholawat, memperbanyak sholawat. Kemudian baca surat Al-Kahfi mulai malam Jumat itu, baca Yasin, memperbanyak sholawat, sodako Jumat, ada nasi Jumat itu. Ada spesial, harus kita perlakukan spesial. Kita kalau punya bisnis, jualan, kalau Jumat itu ya dikasih bonus apa gitu pada yang beli, bonus Jumat. Itu artinya kita terima kasih. Ini hari istimewa yang lebih utama dari hari apa tadi? Idul Fitri. Idul Fitri aja kita bagi-bagi angpau. Ya kalau Jumat juga kita bagi-bagi sedekah. Namanya sedekah Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Apa terlalu cepat, Amam? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man igtasala yaumal jum'ah kufirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu. Man, barang siapa igtasala,
yang mandi. Yaumal Jum'ati, di hari Jumat, kufirat, maka dilebur anhu darinya dzunubuhu, kesalahannya, wa khotoya, dan semua dosa-dosanya dan kesalahannya, dosanya dan kesalahannya. Jadi mandi, jadi Jumat, ritual Jumat apa? Mandi hari Jumat. Mandi untuk melakukan sholat Jumat. Mandi untuk memuliakan Jumat. Maupun mandi wajib karena hadas besar yang dilakukan di hari Jumat. Jadi itu mandi Jumat. Jadi mandi Jumat itu yaumul Jum'ah kufirat, seperti merontokkan kesalahan dan dosa-dosa, itu mandi Jumat. Nah, berkenaan dengan itu makanya kemudian malam Jumat itu berhubungan suami istri sunnah ya, dan di Jumatnya mandi karena dapat ini tadi, dapat mandi Jumat begitu. Kemudian nomor 3, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati wa lailataha arba'atun wa ishruna sa'atan ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha 600,000 atikin minan nar. Ya, sampai seperti ini. Benar kalau kemudian lebih utama dari Idul Fitri. Sesungguhnya yaumal Jum'ah, hari Jumat itu, walailataha, dan malam Jumat, Kamis malam Jumat sampai hari Jumat, arba'atun wa ishruna sa'atan, ada 24 jam. Ya'tikullahu, yang membebaskan Allah fi kulli sa'atin, di tiap jamnya, minha, dari 24 jam itu, 600,000 atikin, 600,000 orang, minan nari, dari neraka. Jadi dalam 1 jam Allah membebaskan 600,000 orang. Sementara ada 24 jam, 26, 12 sampai 14, 24.000, 24 kali 600.000 tambah 05, ini 14.400.000, 14.400.000 hari itu dibebaskan dari neraka. Itu tiap Jumat, tiap hari Jumat. Maksudnya dibebaskan dari neraka itu bagaimana? Jadi kan Allah itu kan sudah ada list ya, sudah ada grup list, ada grup-grup ahli neraka. Ya, ini masuk neraka, listnya ini, ada daftar nama yang panjang, karena neraka itu penghuninya lebih banyak. Halim talati, kamu sudah penuh? Oh, nerakanya menjawab, ayo, belum, masih kosong. Padahal banyak neraka itu isinya banyak. Nah, tiap ada list. Nah, kita nggak tahu. Ya semoga sih tidak. Jadi sampai nanti hari kiamat itu sudah ada list calon-calon ahli neraka. Nah, setiap hari Jumat Allah mengeluarkan ini tadi 14.400.000 orang keluar dari list, left group, delete, dibuang dari grup oleh Allah, menjadi ahli surga. Kenapa begitu? Karena ini Jumat, hari kesenanganku, harinya Allah, harinya umat Muhammad. Maka sebagai tanda syukur, sebagai tanda aku memuliakan hari itu, aku bebaskan mereka dari neraka. Bayangkan 14 juta dibebaskan dari grup ahli neraka. Tentu saja caranya Allah bisa macam-macam. Kemudian dibikinnya orang itu taubat, melakukan sesuatu yang sangat luar biasa sehingga dia kemudian keluar dari dosa-dosanya, tidak jadi ahli neraka. Segitu banyak. Semoga kita termasuk dalam itu, orang-orang yang memang dibebaskan gitu. Dengan kita memiliki dosa, otomatis kan kita masuk neraka tuh. Nah, dengan adanya Jumat kita masuk golongan yang tadi tuh. Dibebaskan tiap Jumat. 1 bulan tinggal kalikan 4 atau 5. 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun umur dunia ini? Nah, dikalikan begitu tuh orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Subhanallah. Alangkah mulianya hari Jumat. Nomor 4. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ata min ghairi 'udhrin. Ini tentang apa ini? Sekedap ini. Ini tentang sholat Jumat. Man taraka, siapa yang meninggalkan al-jum'ata, hari Jumat,
Bi ghairi udhrin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, tanpa uzur. Saya tulis dulu ya. Oke. Falyataswaddaq, maka hendaklah dia bersedekah bidinarin 1 dinar. Fa'ilam yajid, kalau dia tidak menemukan itu, fabinisfi dinarin, maka dengan 1/2 dinar. Apa maksudnya ini? Artinya, kalau seseorang itu meninggalkan 1 kali sholat Jumat tanpa uzur, tanpa uzur, itu ya tidak ada sebab, itu karena lalai, maka dia itu kena takzir, didenda sama Allah untuk bayar takzir. Denda itu 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram. 4 gram itu kali 500, 2 juta, 25 kali 500. 200, 2 juta, 2 juta setengah 25 gram. 4,25 gram. Ini berapa tuh? 500 bagi 4, 125. 5,25. Jadi dia mesti sodakoh 2.525.000, 2,5 juta. Jadi kalau meninggalkan 1 kali sholat Jumat, itu kafaratnya adalah sodakoh berapa tadi? 2,5 juta, 2.525.000, 4,25 gram. Itu kafaratnya. Jadi harus itu. Dan sholat dohor, dan harus dikodok dengan sholat dohor. Itu 1 kali meninggalkan sholat Jumat. Karena ya, nggak mungkin kalau kita meninggalkan Jumat ya tanpa utur. Kalau tahu begitu respeknya Allah dengan hari Jumat. Kemudian nomor 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in, bagaimana kalau meninggalkannya 3 kali? Na'udzubillah min dzalik. Tahamunan, karena dia meremehkan. Toba Allah tawanunan biha, dia meremehkan Jumat. Toba'a, maka akan menutup rapat. Melak itu ngelak itu maksudnya ngelem yang pakai mati, lem mati. Artiku kurang kuat lah, pokoknya lem mati. Toba'a, gitu ya. Allah ala qalbi diyati. Siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, maka Allah akan menutup rapat mati hatinya. Hatinya akan tertutup rapat, melak hatinya, dan rapat itu rapat susah untuk dibuka. Apa efeknya? Susah untuk tobat dia. Jadi, tobatnya susah. Jadi merasa hidayah masuk susah kalau meninggalkan 3 kali sholat Jumat. Jumat itu hari raya, lebih utama tadi bahkan dari hari raya. Dan sholatnya dia cuma 2 rakaat, karena yang 2 rakaat digantikan dengan khutbah, Dan kita tahu bahwa seluruh malaikat itu merindukan datangnya hari Jumat. Kok ini yang dikasih hari Jumat, dikasih pembebasan dari neraka malah tidak datang. Ya, Allah akan tutup mati hatinya, ya, seperti itu. Yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi udhrin, siapa meninggalkan 3 kali salat Jumat tanpa uzur, kutiba minal munafiqina, kutiba maka telah ditulis dia minal munafiqina, dari golongan orang-orang yang munafik, tidak beriman tapi munafik. Ya pantaslah kalau dia sebut munafik. Nggak mungkin kalau orang beriman kemudian tidak sholat Jumat, apalagi sampai 3 kali. Naudzubillah ya. Jangan sampai ya, kita punya anak laki, punya suami, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Nah, itu tadi kita mungkin cerita nih gitu, Jumat itu seperti itu. Jumat itu kayak lebih dari hari raya loh. Lebih dari hari raya kurban loh keutamaannya. Dan Allah pilih untuk menjadi menciptakan tadi ya seperti tadi. Hadis nomor 7. Apalagi keutamaan Jumat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jum'ah. Bahkan ini tentang kematian. Jadi Nabi Adam diwafatkan juga hari Jumat. Dan apa tadi? Malaikat juga menunggu-nunggu hari Jumat. Sekarang, siapa yang meninggal hari Jumat? Aulailataha, atau malam Jumat. Rufi'a, maka diangkat anhu darinya adzabul qabri, dan siksa kubur. Siapa yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, maka dia bebas siksa kubur. Asal meninggalnya baik. Meninggalnya baik itu maksudnya tidak sedang melakukan dosa. Pas ayu,
pas cantik, pas bagus, tidak pas jelek atau tidak pas melakukan dosa. Itu dia bebas siksa kubur. Dan ini dimiliki hari Jumat. Makanya berarti hari Jumat itu memang dipilih Allah, meninggalnya orang-orang tertentu yang hari Jumat itu karena ini mesti dia bebas itu, free siksa kubur. Kemarin siapa jamaah kita di Bu Nur itu hari Jumat, malam Jumatnya. Kita juga sama-sama mohon kepada Allah kita bisa dibebaskan dari siksa kubur, entah dengan cara meninggal hari Jumat atau dengan cara apapun, sehingga kita bebas dari siksa kubur. Surat Al-Mulk kita bebas siksa kubur. Syukur-syukur kalau kita bisa meninggal hari apa? Malam Jumat atau hari Jumat. Meninggal apa tadi? Meninggal yang tidak disiksa kubur atau meninggal syahid-syahid akhir. Kenapa? Karena a'dhama Jumat, karena keagungan hari Jumat. 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jum'ati li sahibihi wal imamu yakhtub anshid aw takallama aw abasa aw asyara bi yadi aw bi ra'si faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Man barang siapa qala yang berkata, siapa yang ngomong, berbicara yaumal jum'ati di hari Jumat, saat sholat Jumat, tentu saja saat sholat Jumat. Tadi yang Allah turunkan apa tadi? Surat Jum'ah itu kan dalil tentang wajib ain, fardu banget ain bagi laki-laki untuk sholat Jumat. Siapa yang berbicara pada saat sholat Jumat disahibihi kepada temannya, kepada sebelahnya, tentu saja bicara langsung. Kalau pakai HP lah, masa sholat kok bawa, apalagi Jumat, wah, ya enggak lah. Kalau pakai HP ya sama, tidak boleh, apa yang tidak boleh diucapkan juga tidak boleh ditulis. Wal imamu, sedangkan imam yakhtubu, sedang berkhutbah. Imam sedang berkhutbah, lalu dia berbicara kepada temannya, ansyid, diamlah kamu. Kita bicaranya itu ya bagus, bicara ngingetin teman kita ngobrol, kita bilang ansyid. Atau dia berbicara ngobrol. Nah, itu tanya pada sebelahnya, sahabat Nabi dulu pernah melakukan itu. Atau mainan kuku, mainan jari, ceklek, mainan benik, kancing baju, atau mainan sarung, atau mainan apalah yang keisengan, itu disebut abatha, iseng. Au asyara biyadi, atau dia mengisyaratkan dengan tangannya. Berbicara tapi pakai isyarat, pakai tangan. Nah, kayak gitu. Di sana loh. Nggak ada di sini. Penuh. Full. Kamu di luar. Nah, itu pakai isyarat. Au birasi, atau isyarat dengan kepalanya. Nggak ada. Nggak ada. Kepalanya cuma gini-gini doang. Faqad lagha. Maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Dia lagha. Dia sia-sia. Muspro. Sia-sia yang kau lakukan. Sholatmu sia-sia. Waman lagho, dan barang siapa yang lagho pada Jumat, maka dia tidak dianggap sholat Jumat. Dia tidak dapat sholat Jumat. Dia tidak dapat sholat Jumat karena Jumatannya tadi itu cetek-cetek jari, mainan kuku, mainan sarung, mainan rambut, ngobrol atau cuma berbicara pakai jari, berbicara pakai isyarat kepala, semua itu disebut lagho, kesia-siaan. Waman lagha fala jum'atan. Siapa yang lagha maka dia tidak dianggap sholat Jumat. Hadits nomor 9. Kita lanjut teman. Kita lanjut ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalibin. Ghuslu yaumal jum'ah. Adapun mandi tiap hari Jumat. Mandi hari Jumat. Wajibun adalah wajib, maksudnya wajib di sini adalah sunnah muakkadah, mendekati wajib. Bahkan dibilang ini wajib. Artinya jangan sampai engkau Jumat dan tidak mandi Jumat. Ala kulli muhtalin, bagi orang laki-laki yang sudah mendewasa, yang sudah balik. Orang yang sudah balik wajib mandi Jumat, wajib sunnah muakkadah. Jadi kalau anak kita mau berangkat sholat Jumat harus mandi, maka lakukan itu sebelum adzan. Jam setengah 11, jam 11, kalau sekarang dulunya jam 11.18,
di jam 11 kurang seperempat itu sudah mandi. Kalau misalkan sekolahnya mepet ya itu misalnya sekolah kalau libur Jumat enak ya. Tapi itu tidak usah jadi alasan. Ya kita tidak jadi alasan libur hari apapun, pokoknya Jumat itu sebelum sholat Jumat mesti mandi. Dan kalau libur Jumat juga enaknya karena kita bisa ke masjid lebih pagi dan benar-benar Jumat itu khusus waktu untuk ibadah. Tapi sekolah kan juga ibadah, ya kan? Ya, tinggal pinter-pinternya kita memanage pikiran ya, menata niat. Kita mandi hari Jumat itu wajib sunnah muakkad bagi tiap laki-laki yang sudah balik. 10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jum'ah, siapa yang mendapatkan Jumat, falahu indallahi, maka baginya di sisi Allah ajru mi'ati syahidin. Masya Allah. Mendapatkan pahala 100 syahid. 100 syahid. Siapa yang mendapatkan sholat Jumat? Kan tadi ada yang sepertinya sholat Jumat tapi dia tidak dianggap sholat Jumat. Kata ngerewehin tadi, mainan, apa iseng-iseng gitu. Ngobrol atau cuma gini aja sudah batal, sudah dianggap tidak sholat Jumat. Maka siapa yang adroka, yang mendapatkan sholat Jumat, maka dia di sisi Allah mendapatkan pahala 100 syahid. Bisa kaget itu. Jangankan syahid ya. Aku nggak pernah berjuang, nggak pernah perang, nggak bisa bawa pedang. Tapi dapat pahala 100 syahid. Itu satu Jumat. Ya Allah. Gedenya pahala. Karena hari Jumat salatnya seperti itu pahalanya. Setara dengan pahala syahid. Maka apalagi bagi orang-orang yang miskin itu, pahala salat Jumat itu setara dengan pahala haji. Sa'ad bin Musayyab itu bilang, Sa'ad bin Musayyab radhiyallahu anhu, salat Jumat lebih aku sukai daripada haji sunnah. Haji sunnah itu haji yang kedua atau ketiga, itu haji sunnah. Aku lebih suka salat Jumat. Bagi orang miskin, sholat Jumat itu pahalanya sama dengan haji. Pahalanya sama dengan haji. Sama-sama mendatangi Allah. Sama-sama ya. Tadi ada banyak orang juga. Dan ini bahkan pahalanya setara dengan ajru mi'ati syahidin. 100 orang yang syahid. Semoga kita bisa lebih concern, lebih care, aware terhadap hari Jumat. Mempersiapkan anak laki-laki kita, suami kita setiap menghadapi Jumat. Kita masa istimewa kalau hari Jumat. Untuk hari libur, hari raya, ya kan? Idul Fitri, Idul Adha saja kita masak opor, masak apa. Yang istimewa pada Jumat pun kita masak istimewa. Hari raya mingguan kita, yaitu hari Jumat. Demikian, terima kasih. Silakan. Insya Allah, tabarakallah, talabil ilminya. Mudah-mudahan manfaat ya, Umi. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sepertinya di kolom chat Zoom belum ada yang mengirimkan pertanyaan. Monggo Moms, jika ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Umi, untuk hari Jumat yang dikaitkan dengan adat istiadat selamatan jalan itu gimana, Umi? Selamatan apa? Selamatan jalan. Selamatan jalan gimana ya maksudnya? Ya misalnya mungkin pada suatu hari di jalan tersebut terjadi kecelakaan gitu. Kemudian di hari Jumat itu diadakan selamatan jalan gitu. Itu bagaimana? Itu adat istiadat. Dikasihkan ke siapa itu? Gimana Umi? Dikasihkan ke siapa itunya? Selamatkannya, apa nasi-nasinya? Ya dikasihkan ke orang-orang di sekitar situ Umi. Oh iya iya iya. Untuk menolak bala mungkin atau gimana? Gimana Bapak? Oh kalau memang itu yang dilakukan, jadi di situ ada kecelakaan, maka kemudian kita sodakoh di situ. Nah sodakohnya itu disebut itu tadi ya. Jadi mungkin artinya selamatan jalan itu sodakoh untuk menolak musibah yang terjadi di jalan itu, gitu kan? Ya, boleh saja, karena sodakoh itu tatfaul bala, sodakoh itu bisa menolak bala, atau idfa bala, tolaklah sodakoh, tolaklah balamu bis sodakoh dengan sodakoh. Bisa saja, nggak apa-apa, itu adat yang tidak menyalahi syariat, tapi bukan wajib, tetapi itu tidak dilarang, karena fungsi sebagai apa tadi? Sodakoh sebagai penolak bala. Sodakoh yang pakai nasi kotak selamatan. Iya.
Nah, gitu ada ya. Bagus sih, bagus kalau memang tujuannya. Ada, ada Umi Tempatnya di mau beberapa daerah. Nizam, di Gimana Umi? tempatnya mau Nizam kah? Bukan, saya pernah melihat di berita di TV. Oh iya 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 iya. Dan kita juga Di begitu situ. ya. Kita Iya, juga begitu. Kalau kemudian kalau suatu hari kita pernah misalkan ya, kita punya motor baru, kemudian motor itu, nah itu mesti kita sedekoi untuk tolak balak motor. Dan motor itu kadang suka hilang, apa suka apa tuh kecelakaan. Ya, untuk menolak balak itu di awalnya kita sodako dulu, kita sodako. Misalkan motor tuh harganya 20 juta gitu, ya kita sodako senilai 1% apa 2% senilai 200.000 apa senilai 500.000, entah bisa makanan bisa uang, niatnya adalah penolak bala atas rezeki motor yang kita dapat. Punya mobil baru juga disodakoin dulu, punya sendal baru juga disodakoin dulu. Sebelum kita pakai barang-barang kita itu yang baru-baru itu kita sodakoin dulu untuk penolak bala. Suami baru, rumah baru itu kan, rumah baru kita bacaan kan, kita selamatan undang teman-teman untuk menempati rumah, itu tolak bala rumah itu, begitu. Baca burda atau baca al-mansurot, baca doa-doa tahlil, itu untuk itu tadi tolak bala rumah. Pokoknya setiap kita punya sesuatu yang baru, sebelum dipakai kita harus sodakoh dulu, penolak bala. Ya. Ya, insya Allah. Baik, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk, Umi. Saya bacakan nih dari Mam Ana. Nah, dari Mam Ana. Mam Ana Atsugan. Oh iya. Ada apa kabar? Izin bertanya, maaf di luar tema Umi, tentang hadis larangan tidak tegur sapa selama 3 hari itu bagaimana penjabarannya ya? Oh iya. Ya, tidak bertegur sapa selama 3 hari. Itu berarti siapa yang memutus silaturahim lebih dari 3 hari, maka dia diharamkan bau surga. Artinya tidak boleh masuk surga. Diharamkan, jadi haram. Otomatis dia menjadi penghuni neraka, apapun amalannya. Ya nanti diukur, tentu gini nih diukur. Dia punya amalan apa, tapi dia punya dosa ini. Apakah dia punya amalan lain yang bisa menutup dosa ini? Artinya itu termasuk kategori memutus silaturahim itu dosa besar. Tidak bertegur sapa itu dengan maksud adalah memutus silaturahim. Apa maksudnya tidak bertegur sapa itu? Ya tidak nyompo, tidak bicara dengan maksud itu tadi, memutus. Sudah aku udah konco-koncoan sudah memutus. Nah, koncoan sama dia lah. Dengan niat memutus, ada yang niat begini memang. Aku membatasi komunikasi sama dia karena kalau ngomong sama dia itu jatuhnya gibah terus gitu, namimah, gibah, menjelek-jelekkan orang apa enggak. Itu kita membatasi komunikasi, itu bagus. Itu namanya nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Tapi kalau memutus rahim itu begini, ya aku pokoknya lose kontak sama dia, aku enggak mau menghubungi, enggak mau dihubungi, baik lisan maupun tulisan, baik lewat sosmed maupun lewat darat, tidak mau dihubungi dan tidak mau menghubungi dengan niat, dengan merasa di hati itu aku lebih baik daripada dia. Wes ora konco-koncoan makel no. Nah, kemudian itu lebih dari 3 hari itu sudah termasuk kita. Tapi kalau kemudian kita punya yang seperti itu, kita yang harus menyambung. Itu namanya silah. Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Kita yang posisi nyambung. Lalu dia tidak merespon. Kita sudah buka komunikasi, mendatangi. Sebaiknya komunikasinya yang sudah putus gitu itu tidak lewat sosmed ya, tapi temu muka. Ada sentuhan gitu. Sentuhan itu kan sama Allah nanti dirontokkan dosa-dosa. Dengan sentuhan itu, ajaibnya sentuhan ya. Allah itu akan melembutkan hati lewat sentuhan. Itu ajaibnya saraf-saraf ini. Luar biasa Allah bikin saraf-saraf pada malaikatnya nih, yang mendoakan kita kalau sentuhan sama muslim. Asal sesama jenis ya, sesama. Kalau lain jenis ya, azab, ada siksaan. Nah, didatengin, kemudian membuka komunikasi. Lalu dia tidak merespon, dia enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Kan kita dalam posisi yang menyambung. Dia yang posisinya memutus gitu. Bagaimana Mi dengan misalkan memutusnya dalam bentuk itu tadi, ya tidak saling, itu tidak
Kalau kita sudah menyambung, ya kita posisinya menyambung. Kalau tidak direspon, ya berarti dia yang memutus. Apakah kita perlu menyambung lagi? Perlu menyambung lagi. Sampai kapan? Sampai dia tidak marah, sampai dia bisa ya keluar ya wis tak sepuro gitu, biar sampai dia keluar kalimat begitu. Kalau dia tidak keluar kalimat itu, ya kita terus menyambung. Toh di situ derajat di mata Allah tuh di situnya tadi. Kan misalnya kita selaku manusia pasti kita enak men apa tuh syukur men kok ya aku sing moro kan. Siapa yang butuh, siapa yang salah, itu tidak berlaku seperti itu. Yang berlaku adalah siapa yang lebih takwa kepada Allah. Siapa yang ingin meninggal dalam keadaan tidak ada yang putus dan tadi diharamkan bau surga. Aku meninggal, ini lagi musim-musim meninggal ya, dan Allah mengharapkan bau surga. Alangkah buruk caraku meninggal. Maka sebelum itu terjadi, maka kita yang dalam posisi menyambung. Kalau kemudian keburu kita meninggal sementara dia belum menyambung, kita sudah tidak dosa karena kita sudah menyambung. Dia yang memutus. Begitu Bu Ana. Ya. Menyambungnya pakai apa? Datang, bawain oleh-oleh. Terus ya, pokoknya ya merendah, jangan ojo garai meneh. Itu yang mau ya. Baik Umi. Bu Ana. Ya, semoga kita tidak begitu. Ya. Eman amal kita kalau kita harap masuk surga. Insya Allah ya. Baik, semoga terjawab ya Mam Ana. Baik, untuk pertanyaan berikutnya datang dari Mam Betty. Nah, ini Mam Betty ini dulu ex komite HMC Malang karena beliau sedang punya baby. Jadi ya Mam Betty. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Semua pahala istimewa tersebut ditujukan khususnya untuk laki-laki dan sudah balik. Bagaimana kalau dengan wanita yang mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur? Apa mendapat pahala yang sama? Wanita yang mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur. Oh, mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur. Oke, terima kasih. Kalau perempuan kan tidak wajib sholat Jumat. Dan yang ini tadi, yang pahala ini tadi adalah sholat Jumat setara dengan ibadah haji, itu berlaku bagi laki-laki atau perempuan. Bagi yang miskin. Laki-laki yang sholat Jumat yang miskin. Nah, bagi perempuan bagaimana? Kalau perempuan itu sholat duhurnya itu berjamaah. Jamaah dengan yang bukan cuma 2 orang ya, kalau 2 orang kan gimana? Dengan banyak orang. Nah, itu berarti bisa menggantikan itu tadi. Bisa menggantikan posisinya sholat Jumat, tetapi tetap tidak bisa setara. Untuk perempuan banyak jenis amalan lain untuk menghargai, untuk memuliakan hari Jumat. Apa itu? Sholat duhur tepat waktu, untuk mengejar saat-saat yang tadi. Saatan tadi. Di perempuan kalau sholat duhur di hari Jumat, tidak usah menunggu bapak-bapaknya pulang dari masjid. Kenapa itu kok sekarang ada menunggu bapak-bapak pulang dari masjid? Karena nanti biar pintunya ada yang bukain, ada yang salim, ada yang ngambilkan minum. Nah, kan kita tetap bisa lakukan itu kalau kita sholat tepat waktu. Adzan, terus kita ya wudhu, dan terus sholat jamaah biasa, sholat duhur. Dan nanti di masjid dengar imam khutbah, saat itu kita udah selesai sholat. Kita wirid, dan itu adalah saat-saat yang tadi, mustajabah tadi. Ada satu saat yang dimana doa tidak tertolak itu kan kila dikatakan itu ada 3 saat. Satu saat imam naik mimbar khutbah, ya kita dengerin khutbah, kan di akhir khutbah kan ada doa. Nah, doa itu yang doa tidak tertolak. Nah, kita berdoa di saat itu. Ketika imam khutbah, ketika habis khutbah, kita mau minta doa tadi. Biasanya kalau pengalaman saya pas imam doa itu, kita wiridan dan kita sudah sampai yang Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Bukankah Al-Falaq An-Nas itu juga doa? A'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabbnya waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Itu doa. Surat Al-Falaq itu doa. Surat An-Nas itu doa. Dan itu kita baca saat imam berdoa, saat khatib berdoa di sholat Jumat. Di situ bisa sama itu kedudukannya. Meskipun kita tidak sholat Jumat di masjid, tapi kita dapat momen saat
saat tadi. Yang di masjid kadang-kadang kalau tidur ya nggak dapat saat-saat itu. Dan kita anjurkan itu Bu, para suami, para anak-anak kita laki-laki, kalau pulang dari sholat Jumat jangan buru-buru pulang. Tapi lakukan zikir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 777. Itu dilindungi Allah, dijaga dari godaan setan selama 7 hari, dan dimudahkan dalam menyaur hutang. Dan kita dicukupi dari rezeki yang halal, terlepas dari rezeki haram, itu wiridnya. Jadi apa tadi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap habis sholat Jumat, atau habis sholat zuhur, 77. Nah, itu ibadah Jumat. Apalagi yang dilakukan Jumat, perempuan menyiapkan bapak-bapak sholat Jumat. Itu sama dengan pahalanya sholat Jumat. Ini bajunya ya. Pakai sarung ini, pakai sorban, pakai sorban. Kita sudah pernah belajar itu. Ini kopiahnya. Terus ini uangnya, sanggulnya 100.000 ini untuk nanti kaleng di masjid. Sodako di kotaknya masjid. Itu kita yang nyiapin. Kita dapat pahala Jumat. Begitu Mam Betty. Kemudian apa lagi? Sodako Jumat. Kita bisa tiap pagi Jumat itu kita bisa sodako yang ekstra. Entah bikin apa untuk di masjid, atau kirim apa ke pesantren, atau kasih siapa ke tetangga, atau apa saja, pokoknya kita niatkan itu untuk sodako Jumat. Dan sekarang kan ada di Sabilillah itu ya ada nasi Jumat. Mam HMC juga bisa memulai itu, bikin tiap Jumat itu gerakan nasi Jumat, apa-apa, pokoknya yang kita berlakukan di HMC itu Jumat itu hari spesial. Kita ada event khusus setiap hari Jumat, entah mengadakan apa. Ya mungkin itu tadi yang gampang itu ya sodako itu tadi ya. Sodako Jumat kita berikan ke ya siapa gitu. Bisa siapa aja, banyak yang butuh ya. Tiap hari Jumat. Gitu mungkin Mam Nizam bisa aplikasinya nanti kita memuliakan Jumat bagi perempuan. Tapi jangan lupa kalau kita kemudian bagi-bagi nasi Jumat lalu meninggalkan zuhur tepat waktu, wah salah lagi deh. Bukan salah ya, kurang sempurna. Kan kita ngejar saat-saat Jumat tadi. Kita baginya pagi. Begitu imam sudah, begitu adzan zuhur sudah berkumandang, kita sudah ready untuk sholat zuhur. Begitu ya. Terus apa lagi? Al-Kahfi, baca Al-Kahfi, pakai baju putih. Terus potong kuku, potong bulu-bulu, potong rambut, membenahi, mensekrap badan, ya mandi Jumat, mandi sempurna. Ini cuci rambut yang bersih itu semua bisa dilakukan. Begitu, Mam. Baik, Masya Allah, Umi. Insya Allah untuk HMC Malang sudah pernah diadakan bagi-bagi nasi bungkus, Umi. Alhamdulillah. Tapi karena untuk penggalangan dananya agak terkendala dengan penggalangan dana, makanya kami alokasikan dengan kegiatan bagi-bagi mukena bersih. Jadi mukena bersih. Tiap iya, Jumat kah? Hari Jumat, Insya Allah, di musola. Iya, sasaran kami di musola-musola dan langgar-langgar gitu. Alhamdulillah kami sudah memang mengumpulkan donasi berupa mukena bersih atau layak pakai, kemudian sandal wudhu, Al-Quran atau buku Iqra, kemudian keren. Alhamdulillah. Kemudian kami juga tidak menutup kemungkinan menerima donasi berupa uang, karena uang tersebut akan kami pergunakan untuk membordir logo Hijabes Mam Community Malang di mukena tersebut gitu, Umi. Yang gitu. Bagus. Alhamdulillah sudah berjalan, Umi, setiap bulan. Dan kami mendapatkan donasi support dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi ada tim relawan di sana yang selalu mengirim mukena layak pakai atau baru begitu. Gitu. Alhamdulillah. Iya bagus. Insyaallah. Doakan berarti semoga ada ya. Ada kegiatan Jumatnya ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, ini jalan. Insyaallah, Umi. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mam Ana Atsugan. Izin bertanya lagi, Umi, dalam sholat Jumat. Dalam sholat Jumat kan azannya 2 kali ya, Umi. Apa dua-duanya kita jawab dan doa sesudah azan, Umi? Dua-duanya kita jawab dan doa sesudah azan. Azan pertama yang dijawab ya. Azan pertama dijawab, setelah itu kita sholat zuhur. Ya. Yang di masjid sholat Jumat, yang di rumah sholat zuhur. Oh iya,
para ibu, kalau misalkan di masjid itu ada jamaah perempuan yang sholat Jumatnya di lantai atas, kita bisa ikut sholat Jumat kalau ada di situ ya, asal tidak mengundang fitnah. Jadi kita langsung menyelinap ke atas gitu, tidak kecombrang-kecombrang, ya, tidak kerembyok-kerembyok gitu, kita langsung ke atas, ikut sholat Jumat, ikut khutbahnya, ikut, ya, itu kita sudah bebas, tidak pakai sholat zuhur. Di sholat Jumatannya perempuan itu dianggap sah, asal tidak mengundang fitnah. Turunnya nanti setelah bapak-bapak pada pulang, ya, jangan ikut gerumbul-gerumbul dengan bapak-bapak. Nah, sebaiknya tidak, karena masjid biasanya penuh dengan laki-laki gitu. Jadi kalau memang kita lagi terjebak di jalan, sudah dhuhr, dan apa yang kita lakukan, mau sholat juga masjidnya dipakai Jumatnya, kita bisa ikut Jumatan. Jadi lantai atas. Begitu ya, dan itu sudah memenuhi syarat untuk kita tidak mengulang sholat dhuhr. Artinya sah sebagai salat, ya. Ya, jadi dijawab Jadi apa tadi adzan pertama lagi? ya, Umi? Ya, adzan pertama. Adzan pertama. Adzan kedua itu kan untuk ini, untuk yang sedang di masjid, yang tanda bahwa sholat segera dimulai, kan? Seperti qomat gitu kan? Maka sholat Jumat itu tidak pakai qomat ya, adzan kedua itu. Adzan kedua lalu khutbah kedua terus ditutup doa terus mulai sholat. Baik, ya. Satu lagi ya Umi dari saya. Ya, silakan. Bagaimana dengan puasa sunnah yang diawali mulai hari Jumat? Apakah diperbolehkan? Atau memang harus Kamis dulu? Hari Senin, Kamis, kemudian Jumat? Iya, jadi puasa sunnah dalam satu minggu itu disunahkan 3 hari. Senin, Kamis, Jumat. Yang umum kita lakukan kan Senin sama Kamis. Ternyata Jumat itu juga baik dilakukan, jadi Senin, Kamis, Jumat, 3 hari itu. Karena Jumat itu tadi, hari yang mulia tadi itu, tapi kita Jumatnya biasanya tidak puasa. Dan makruh kalau puasa sunnahnya itu dimulai dari hari Jumat, karena itu kan hari raya, kok malah mulai puasa. Kecuali rangkaian dari sebelumnya, rangkaian dari hari Kamis. Itu kalau puasa Jumat. Tapi kalau puasanya itu misalkan bertepatan dengan puasa Bait, Ayyamul Bait. Ayyamul Bait tanggal 13-nya hari Jumat, ya nggak apa-apa kita puasa Bait. Mulai Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, itu. Ini bukan puasa Jumat, tapi puasa Bait. Judulnya, niatnya puasa Ayyamul Bait. Tapi mulainya hari Jumat. Ya. Begitu, Mam. Iya, satu lagi nggak apa-apa ya Umi. 2 juga boleh. Ada mitos atau fakta tentang Jumat Kliwon yang jatuh pada tanggal 13 itu mungkin diyakini oleh sebagian orang itu angka tersebut membuat fobia gitu. Itu bagaimana tanggapan Umi dan dalam hubungannya? Ya, itu tidak boleh kita yakini, itu yang disebut tatoyur. Menghubungkan nasib dengan burung atau dengan sesuatu yang kayak gitu tadi, angka burung, nah itu tidak boleh, itu yang harus diberantas. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, bukan pada angka. Yang bisa menjadikan sesuatu itu Allah. Wa biyadikal khair, di tangan Allah terletak segala kebaikan, bukan di tangan tanggal, bukan di tangan itu ya, tidak boleh. Kita tidak boleh menyakini Jumat Kliwon, orang oleh metu, ya nggak boleh. Keluarnya itu bukan kenapa-kenapa, tapi disuruh salawatan, baca kahfi, jangan keluyuran gitu. Tanggal 13 tanggal nggak ada. Bahkan lupa kalau tanggal 13 ya. Nggak usah diyakini, nanti kita tatayur dan itu jatuhnya kepada itu yang menduakan Allah secara termasuk akidah. Sirik kecil ya. Sirik kecil ya. Betul, itu merusak akidah nantinya ya. Baik. Boleh lebih, nggak apa-apa, silakan. Iya, sepertinya sudah sekian dulu Umi, untuk waktunya sudah menunjukkan pukul 14. Baik, sebelum ya. Di situ jam berapa, Mam Nizam? 14:09 Umi. Oh iya. Iya, sebentar. Iya. Dan asarnya jam 3:04 ya Umi ya. Baik. Oh ya. Baik, sebelum ditutup ada kesimpulan sedikit
Mungkin review ya dari kami bahwasanya ada 5 hal utama pada hari Jumat, yakni 1, dalam hari Jumat diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian pada hari Jumat Allah mengeluarkan Nabi Adam ke bumi. Kemudian yang ketiga, Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Kemudian yang keempat, dalam hari Jumat tidak ada sesaat apapun yang tidak Allah kabulkan. Kemudian yang kelima, akan terjadi ditutupnya bumi. Kemudian yang paling utama, setiap Jumat Allah memerdekakan 14.400.000 ya Umi ya, manusia dari orang-orang yang termasuk ahli neraka. Baik, demikian tadi kajian Majelis Manajemen Kalbut, kajian taklim kali ini. Terima kasih kepada Umi Ustadzah Nafisah yang sudah memberikan ilmunya, semoga manfaat, maslahah, dan barokah. Terima kasih kepada para peserta dari member Komite Hijabes Mam Community Malang, juga para non-member yang sudah bersedia gabung. Mari sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih sudah membersamai kami dari awal sampai akhir acara. Ya, jika ada sumur di ladang, bolehlah mandi. Jika ada umur panjang, kita bisa bersua kembali. Bolehlah mandi lagi, mandi Jumat ya. Ya, insya Allah Umi. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Hijabers. Sukses selalu, sehat selalu, jaga kesehatan, Amin. Jaga jarak, jaga pikiran, jaga perasaan, ya positif selalu. Tetap taat protokol kesehatan ya Umi. Salam sehat. Tetap protokol kesehatan. Baik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Mam Nizam. Sama-sama. Mau izin Umi live ya. Nggih. Saya tutup nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.